Bagaimana hukum melewati orang sholat untuk memenuhi shaf? Sawus suhuf, di antara makna sawus suhuf artinya penuhkan shaf depan. Fa inna tasbihatu suhuf min tamam shalah. Penuhkan shaf depan, baru shaf kedua. Tiba-tiba di depan shaf itu ada kosong satu. Siapa yang maju ke depan, maka yang belakang ini langsung maju ke depan. Atau yang dari shaf ini mendekat ke tengah. Imam di tengah, kosong di sini. Yang kanan ini merapat. Atau yang belakang ini tergantung siapa cepat. Dia untuk mengambil keutamaan fadhil. Apa hukumnya melewati orang sholat? Lau kana ya'lamul marru. Seandainya orang yang melewati sholat itu tahu dosanya melewati orang yang sholat, pastilah dia akan berdiri arba'ina. Kata rawi hadis itu, aku tidak tahu apa makna arba'in, 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Lebih baik tegak 40 di sampingnya. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, daripada melewati orang yang sholat. Tapi membiarkan shaf kosong juga nggak benar. Oleh sebab itu, maka kalau ada shaf kosong, sholat belum dimulai, mau hari Jumat, ada orang sholat, tunggu dulu. Tak lama itu, selesai salam dia baru isi yang kosong itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak faham. Kita kasih faham. Dia tidak faham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustadz Abdul Somad Official atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan, ini maknanya untuk membantu jamaah. Posting saja itu, copy paste saja untuk memudahkan. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak paham, karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak paham itu, dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diladeni, karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali, ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kami boleh berjihad untuk ulama yang kami cintai jika dia diganggu? Nabi SAW berdoa 1 bulan ketika ulama da'i yang dikirim itu dibunuh. Allahumma la'an Bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Bunuh, la'natlah Bani Ri'il, la'natlah Zakwan, la'natlah Usayyah. 3 suku yang membunuh da'i yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang kita tidak lagi membunuh, tapi kita menyiapkan pengacaranya, membantunya. Kita dengar ada ustaz yang dikriminalisasi, ditangkap. Kita tanya bagaimana keadaan keluarganya, berapa lama dia ini, apa yang dia tinggal, bagaimana makan mereka, apakah sudah ada pengacara muslim yang menolong. Itu kita mesti tahu. Jangan kita semangat untuk datang ke pengajiannya, tapi ketika dia ditangkap kita pura-pura tak tahu. Hanya sekedar basa-basi saja. Cari informasi tentang dia, bagaimana keadaannya sekarang. Kalau dia sakit, jenguk ke rumah sakit. Tanya bagaimana pembiayaan rumah sakit, bagaimana obatnya, apa yang bisa kita bantu. Saya cuma bisa mengasih ruqyah, saya cuma bisa ngasih madu, saya cuma bisa tolong. Karena orang tua kita mengeluarkan kita dari alam kegelapan rahim ke alam dunia. Tapi guru-guru kita ini mengeluarkan kita dari alam gelap jahil ilmu pengetahuan menjadi terang benderang ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita didekatkan Allah dengan jodoh dan rezeki? Apakah doa khususnya? Jodoh itu adalah rezeki. Namanya umumnya rezeki. Di dalam rezeki itu ada uang. Uang itu rezeki, ada makan. Makanan itu rezeki. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau punya teman baik, itu rezeki. Punya guru yang baik, itu rezeki. Punya tetangga yang baik, itu rezeki. Punya pemimpin yang soleh, itu rezeki. Maka jodoh rezeki. Nah, jadi jangan pisahkan antara rezeki dengan jodoh. Jodoh adalah rezeki. Apakah doa khususnya? Allahumma la taj'al, Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria alaihissalam.
Setelah dia berdoa itu diberikan Allah lah Yahya. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni, jangan kau biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bagaimana hukumnya melaksanakan kenduri seperti berkirim doa malam 1, 2, 3, 1 tahun arwah? Apakah ada dalilnya? Mayat itu diuji selama 7 hari 7 malam, maka dianjurkan bersedekah untuk menolongnya, kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Ada saya bahas dalam 37 masalah populer. Mayat itu diuji 7 hari 7 malam, maka untuk membantunya dianjurkan bersedekah. Sedekah ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti, anak panti ini makan pagi, makan siang, makan malamnya saya yang nanggung selama 7 hari 7 malam. Bagus. Pahalanya untuk almarhum. Tanpa disebut pahalanya untuk almarhum pun sampai. Automatically kalau anak berbuat sampai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi riba? Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda riba itu. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kalau pernah melihat orang kesambet diganggu jin, begitu dia nanti akan bangkit dari kubur. 3. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Makan riba. 4. Berdoa pagi petang siang malam, ya Allah ya Rabbi, doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan haram. 5. Orang yang makan riba, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ingin bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon kayu. Imam Hanafi tegak, dia panas. Ya Imam Hanafi, gitu. Ya, kenapa nggak mau bernaung di depan kayu depan rumah orang itu? Saya nggak mau bernaung di depan rumahnya, di depan kayunya, karena orang yang punya rumah ini minjam uang saya. Apa salahnya? Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka riba. Bernaung di bawah pohon kayu di depan rumah orang yang minjam uangmu pun Imam Hanafi tidak mau karena takut kena riba. Begitulah hadusnya Imam Hanafi tentang masalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum musik dalam Islam? Untuk lengkapnya baca kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik dan lagu, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami sudah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang yang cantik dan indah. Kalau kita naikkan mata kita ke atas di tengah malam, nampak cantik indah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata suka melihat yang indah, maka telinga juga suka mendengar yang indah-indah. Itu makanya di majelis-majelis para habaib, setelah baca kitab, misalnya baca kitab, jenuh, letih, ya Allah munsyid. Mana ada munsyid? Munsyid maksudnya yang baca nasyid. Ya Rabbana atarafna. Dah, baca lagi. Nanti jenuh, munsyid, baca lagi. Salawat. Salawat burdah, salawat barzanji, salawat dibai, salawat. Karena ketika mendengar itu, urat-urat kita yang tadi tegang, mendengar itu lembut. Saya tanya, Habib, kenapa ini ada munsyid, ada nasyid? Qamarun, untuk membuka pintu hati, untuk menenangkan. Oh, itu maksudnya. Jadi kalau mata suka, telinga juga. Yang jadi masalah, bagaimana kalau suara yang indah itu diiringi dengan alat musik? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tidak ada hadis satu pun yang sahih melarang alat musik. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis liyudilla an sabilillah
ada sebagian manusia ini yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Lahwal hadis itu kan artinya musik, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata Imam Mujahid. Mujahid tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Jabir, dari kalangan tabi'in. Itu interpretasi, bukan hadis. Maka kata Syekh Wallahi, tak ada hadis sahih mengharapkan musik. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali membolehkan musik. Ibnu Hazm itu yang paling banyak dikutip ulama tentang masalah musik. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam, musik itu sama seperti ucapan. Ucapan kalau baik, ya baik, dapat pahala. Makanya sekarang ada musik religi, musik yang mengingatkan pada sholawat, musik yang mengingatkan pada jihad. Alhamdulillah, berkreasi terus umat Islam. Apalagi mendekati bulan Ramadan, keluar lagu-lagu religi, senang gitu, menghibur umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang dosen mempersulit mahasiswanya? Lapor ke ketua jurusan. Saya nggak berani, kan punya ketua senat jurusan, HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, atau ketua senat fakultas, ngelapor dosen. Ada kalanya dosen yang mempersulit itu macam-macam, karena dia mau diktatnya dibeli, karena dia kurang ekonomi, atau kalau kamu mahasiswi cantik, dia suka supaya hubungannya lebih dekat. Jadi banyak faktor. Lapor ke dekan, lapor ke pembantu dekan 3, lapor ke pembantu rektor 3, wakil rektor 3 yang terkait dengan mahasiswa. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan dia unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi, kami tahu cara nolongnya ya Rasulullah. Yang dizalimi, bagaimana kalau orang yang menzalimi? Ini dosennya menzalimi, bagaimana kami cara menolongnya? Kaf, tahan tangannya. Dia mau kasih C, dia kalau nggak suka D, tahan tangannya. Jangan sampai dia sembrono sembarang, karena dia nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosen-dosen itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doa buat orang tua saya sedang sakit, Ibu Sahdaniyah Bakri binti Muhammad Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah an tashfi mardana wa tarham mautana wa tuballigh maqasidana wa taqdi hajatina wa taghfir lana ma madha wa taftah lana futuhal arifin wa tarzuqna fahmal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'allaf baru masuk Islam. Boleh nggak saya mendoakan kedua orang tua saya yang masih beragama non-muslim? Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau dia masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi kepada kaumnya yang masih musyrik, masih hidup. Allahumma hdi qaumi. Berikan hidayah ayahku, berikan hidayah ibuku, berikan hidayah abangku, berikan hidayah adikku, berikan hidayah keluargaku, karena supaya mereka masuk Islam ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita mintakan mereka masuk ke dalam surga Allah. Doakan, serahkan aja kepada Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun, tak diterima Allah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Nabi Ibrahim untuk bapaknya, illa amma adati wa'adaha iyyah, itu hanyalah sekedar janjinya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Fitri atau Idul Adha selain di lapangan dan di masjid, apakah boleh di musola? Kalau masjidnya kecil, hanya ada salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjidnya kecil, namanya masjid. Tapi kalau masjidnya besar, ada salat Jumatnya, namanya masjid jami'. Jadi dalam Islam, masjid itu dua, masjid dan masjid jami'. Di tempat kita, masjid yang disebut masjid salat 5 waktu ini adalah musola surau langgar. Musola surau langgar. Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal salat Idul Fitri Idul Adha itu adalah di masjid, baik masjid saja maupun masjid jami'. Kenapa? Karena masjid tempat paling suci di muka bumi ini. Yang paling suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa,
masjid. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan afdal di tanah lapang. Kenapa? Karena lebih luas. Sedangkan tujuan dari Idul Fitri Idul Adha itu adalah syiarnya, bukan masalah sini masjid kecil-kecil. Makanya dulu ketika di Kabupaten Rokan Hulu diadakan sholat, digabungkan semua di Pasir Pangarayan itu di satu masjid, Masjid Islamic Center. Masjid-masjid yang lain off semua, gabungkan. Syiarnya luar biasa. Karena tujuannya satu orang khatib, satu orang imam, satu pesan. Dan umat Islam ketika pulang itu melihat jutaan manusia, bangkit semangatnya. Itu tujuannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain dan apa ciri-cirinya? Ain maknanya mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja la yuzliqunaka, zaliqatit turuqu, la yuzliqunaka, menggelincirkanmu, membuatmu terpeleset. Hampir saja orang-orang kafir itu membuatmu tergelincir, terpeleset, terjatuh bi absarihim, dengan mata mereka. Nah, itu disebut dengan ain. Makanya kita dilarang oleh sebagian ulama memposting gambar anak kita yang lucu-lucu, karena dikhawatirkan ketika diposting ada orang yang tidak suka, dia pandang, muncul hasadnya. Makanya ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika muncul hasadnya datang setan. Nah, ini anaknya kena ain. Al-ainu haq, kata Nabi. Ain itu hak, kebenaran. Nah, jadi berawal dari mata, melihat, datang rasa tidak suka, datang setan masuk. Makanya itu terlihat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari ain, dari mata, lammah, yang jahat. Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Muhammad SAW. Bismillah, dengan nama Allah. Urqika, aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'zika, dari segala sesuatu yang menyakitkan. Min syarri kulli nafsin, dari segala yang jahat, yang buruk. Au ainin hasidin, atau mata yang hasad. Hasad. Allah yashfika, Allah menyembuhkanmu. Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku meruqyah. Nah, sebab itu makanya perempuan sebaiknya tidak terlalu membuka, memposting-posting, karena nanti dilihat orang. Tidak semua orang baik, tidak semua orang ikut senang dengan kesenangan kita, tidak semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Banyak juga orang yang sakit hati dengan kesenangan kita. Maka muncul dari pandangan matanya, muncul hasadnya, datang setan. Kalau terkena, maka baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul huwal nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi urqika, u'idzuka. Nabi SAW meruqyah Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain, u'iddzukuma min kulli, u'iddzukuma, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, aku mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk kamu berdua. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lam. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan yang menikah 2 kali, nanti di akhirat bersama siapa? Apakah bersama suami pertama atau yang kedua? Keduanya baik. Menikah seorang perempuan dengan suami yang pertama, bercerai, putus. Menikah dengan yang kedua sampai mati, maka dia akan bersama dengan suami kedua, karena akad yang pertama ini putus. Menikah dia dengan suami pertama, tidak cerai, meninggal, berarti akadnya tak putus. Menikah lagi dia dengan suami yang kedua sampai mati, nanti di akhirat dia dengan yang mana? Dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Di antara suaminya yang 2 itu, dengan siapa yang paling baik akhlaknya, maka dengan itulah dia nanti akan bersama. Oh, jadi yang kurang baik akhlaknya itu nanti dengan siapa? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan. Bisa nggak Allah buatkan seperti istrinya itu nanti 2 orang, 1 untuk ini? Bisa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya nikah via online, video call?
ada mempelai laki-laki, ada wali. La nikaha illa bi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi. Kemudian ada mahar, kemudian ada ijab dan qabul. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Ulama yang sangat ketat mengatakan kalau ini tidak terwujud maka nikah batal. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya itu di luar negeri dan dia pakai teleconference? Aku nikahkan engkau dengan anakku, melihat layar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Lalu kemudian dia di sana menjawab, aku terima nikahnya anak bapak dengan mahar, sah. Kata 2 orang saksi, gimana? Sah. 2 pendapat dalam hal ini. Pertama, pendapat ulama yang ketat mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak satu majelis. Yang kedua, antara akad ijab dan qabul putus. Pendapat yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Dengan syarat tidak ada unsur tipu, terpercaya, tidak ada unsur ghish, tidak ada unsur zalim, tidak ada aniaya, tidak ada unsur yang kira-kira membuat akad itu rusak, maka akadnya sah. Saya pribadi condong kepada pendapat yang ketat, karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kalau dalam masalah hukum tasyaddadna, dalam masalah hukum kami ketat. Kalau dalam masalah fadail a'mal, dalam masalah riwayat oke, tapi ini dalam masalah hukum, apalagi zaman sekarang penipuan banyak sekali. Oleh sebab itu janganlah melalui ini. Kalaupun mau juga diwakilkan bisa, ditaukilkan, diwakilkan bisa. Ketika itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid kuliah di Baghdad, akad nikah di Jawa dilakukan oleh paman beliau. Jadi bisa diwakilkan, diwakilkan. Mempelai laki-lakinya jauh, diwakilkan. Penerimaan qabulnya itu bisa. Oleh sebab itu, maka ini lebih selamat daripada menggunakan kalau menurut pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar, saya tamatan sekolah umum. Dalam proses persiapan menghafal Quran, mana yang lebih utama? Belajar nahwu sharaf, nahwu gramatikal. Sharaf perubahan dari satu kata ke kata lain dalam tata bahasa Arab. Mana yang lebih utama? Saya belajar nahwu sharaf gramatikal bahasa Arab atau ngapal Quran? Ngapal Quran dulu. Karena dalam metode pendidikan Islam menghafal, pertama ngafal Quran, kedua ngafal hadis, ketiga ngafal syair. Karena semua ilmu-ilmu itu dulu disyairkan dalam bentuk nazam, dalam bentuk mutun. Quran, hadis, mutun, nazam, syair. Karena kalau sudah dihafal sulit untuk lupa. Tinggal ulang-ulang hafal. Adapun nanti nahwu sharafnya nyusul belakang. Begitu metode ulama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang ikut mencari nafkah dan membiarkan anak-anaknya diasuh oleh seorang pembantu berdosa? Ini tentang masalah perempuan bekerja. Perempuan bekerja, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, perempuan tidak boleh bekerja. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, kamu mesti menetap di rumah. Inilah sebagian saudara-saudara kita, ustadz-ustadz yang mengatakan perempuan nggak boleh kerja, dia di rumah saja menjaga anak. Titik. Pendapat yang kedua, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar mengatakan perempuan boleh beraktivitas. Dalilnya mana? Nabi pernah melihat Asma menjunjung makanan onta, makanan kambing. Nabi tidak melarang. Itu menunjukkan perempuan boleh beraktivitas bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5. Yang pertama, izin suami. Suaminya benar-benar izin. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan laki-laki tak mahram. Kalau dia ngantor rame-rame, kalau dia keluar kota rame-rame. La yakhulanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. La tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Yang ketiga, 4, tidak meninggalkan kewajiban. Jadi sebelum berangkat ke rumah, dia sudah siapkan sarapan, atau ada orang yang dia bayar untuk membantu, menolong, membantu. Jadi kalau dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, handphonenya mati, dia mandikan anaknya, dia didik anaknya, dari maghrib ke isya dia ajar anaknya, habis itu dia tanya PR-nya, bagus. Jangan dari jam 8 sampai jam 4 sore dia bekerja di kantor, pulang ke rumah dia main handphone, anaknya mau tunjukkan nilainya dia tidak mau tahu, akhirnya tidak dapat kasih sayang.
Oleh sebab itu, maka waktu yang singkat efektivitas waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali menyekolahkan anak saya ke pesantren, tapi biayanya sangat mahal. Bagaimana solusinya? Sekarang ada rumah-rumah tahfiz. Jadi anaknya biar saja sekolah SMP pagi biar di SMP. Jam 12, jam 1 pulang, masukkan ke rumah tahfiz. Alhamdulillah di beberapa kota ada rumah tahfiz, masukkan. Nanti dia akan menghafal Quran, atau ada program maghrib mengaji dari maghrib ke isya. Jadi sekolahnya tetap dapat ijazah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tapi dia ada hafalan Al-Quran. Dalam setahun hafal juz 30, habis itu hafal juz 29, habis itu hafal juz 28. Untuk yang juz belakang bagus 28, 29, 30, nanti baru juz 1 dari depan. Ar-Rahman, Yasin. Jadi pendidikan agama dia dapat. Ini bagi masyarakat yang ekonomi susah. Adapun bagi pemimpin kita, anggota dewan, bupati, mumpung masih ada jabatan kekuasaan amanah diberikan Allah, supportlah pendidikan agama, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Akidah, Quran, hadis, akhlak, bahasa Arab. Support dewan, DPR, RD, DPR provinsi untuk SMA provinsi, DPRD untuk kabupaten kota, sekolah-sekolah SMP dimasukkan pendidikan agama, maka insya Allah selamat anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri karena beliau sakit? 5 kewajiban seorang suami, seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri: makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kalau dia tidak sanggup, perhatian termasuk seksual. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan masa untuk berobat, impoten. Diberikan dalam Islam berobat setahun. Setahun dia tidak sembuh, maka istrinya berhak untuk menggugat ke pengadilan. Penyakit kusta, penyakit supak, boleh dia menggugat. Jadi dalam Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata perasaan saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu memberikan nafkah zahir, yang tadi batin, zahir, tak mampu dia memberikan makan? Maka dalam Islam dia punya keluarga, keluarganya menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keluarganya pun susah juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Maka kalau sudah di bawah kemampuan, maka diangkat hukum kewajiban dari dirinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini dibukakan Allah segala kesulitannya, ditolong Allah segala kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah menolak seorang lelaki yang hendak berkenalan dan meminang karena beliau perokok dan saya nggak kuat asap rokok? Perempuan itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Suatu ketika datanglah seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayah saya menikahkan saya dengan laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya saja. Dinikahkannya saya dengan laki-laki itu karena dia ingin dipandang, dimuliakan. Nabi SAW memanggil bapaknya. Panggil Nabi, lalu kata Nabi SAW, anak perempuan ini punya hak terhadap dirinya sendiri. Itu 14 abad yang lalu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu perempuan itu ditanya. Makanya sebelum akad nikah, wali Pak Kua mengatakan kepada bapak, coba tanya anak gadisnya Pak. Diutus satu orang masuk ke kamar, anaknya diam. Mau kamu menikah dengan laki-laki ini? Diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Kalau dia diam, berarti dia setuju. Oleh sebab itu, maka kalau tidak setuju, dia katakan, saya tidak mau, karena dia perokok. Tapi dia orang baik. Tanya, mau tak berhenti merokok sekian bulan ini? Jadi keputusan itu ada pada perempuan, ada pada walinya, bermusyawarahlah mereka. Wa amruhum syura bainahum. Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya membakar kemenyan dalam tahlilan?
Kalau kita dalam acara maulid membaca syair burdah, syair barzanji, syair sibtud durar, syair al-diyaul lami, syair ad-dibai, itu biasanya para habib menyalakan perapian, dibakar bukhur, asap. Bukhur artinya asap. Yang dibakar itu biasanya serbuk kayu ud gahar, serbuk kayu gahar, harum semerbak. Sama dengan menyan. Bedanya kalau menyan itu batang kayu yang dipotong keluar seperti getah bening, itu yang dibakar. Kenapa di tempat kita nggak pakai gaharu? Gaharu mahal, gaharu dijual, diekspor keluar. Yang dibakar menyan. Jadi kalau gaharu dibakar, menyan dibakar untuk mengharumkan keuangan, karena malaikat suka pada yang harum-harum, ya nggak masalah. Saya pun sampai hari ini menyimpan menyan. Ada menyan hitam, ada menyan bening, ada kayu gaharu bukhur. Ini untuk harum-haruman, dibakar, tidak masalah. Tapi kalau dia meyakini dengan membaca yasin, tahlilan, lalu dibakar, ini asapnya nanti yang membawa makanan ayam panggang perut kuning ini ke alam sana, itu nggak benar. Itu mesti diluruskan. Ini sudah terkait dengan akidah. Tapi saya yakin dan percaya mereka yang membakar itu hanya untuk harum-haruman, bukan memanggil hantu setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca surah Yasin dan tahlil beserta surah lain, zikir dan salawat seperti pada buku-buku Yasin tahlil, kemudian kami hadiahkan semua pahala amalan itu kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada zuriatnya, kepada sahabatnya, kepada wali-wali, kepada orang tua, kepada seluruh kaum muslimin, baik yang hidup yang sudah meninggal. Apakah sampai? Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahala tahlil itu kepada mayit, orang yang meninggal, yantafi'u bihi, maka orang yang meninggal itu dapat pahalanya. Yantafi'u bihi, bermanfaat, ada manfaatnya, ada efeknya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah yang paling keras dalam masalah bid'ah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkan pahalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aku hadiahkan pahalanya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, untuk Syekh Ahmad Al-Badawi, untuk Syekh Ahmad Al-Rifai, untuk Syekh Abdul Hasan As-Sadiri, yantafi'u bihi, maka ada manfaatnya sampai pahalanya. Bagaimana dengan untuk Rasulullah SAW? Tanpa kita hadiahkan pun pahalanya otomatis sampai kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu amalan baik, maka pahalanya dia sudah dapat. Semua amal kebaikan kita ini yang menunjukkannya adalah Muhammad SAW. Maka semua perbuatan kita sampai pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kepada orang tua, bedanya dengan orang lain. Kalau orang tua tidak perlu kita sebut Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada orang tuaku. Tidak perlu baca itu langsung sampai. Tapi kalau untuk orang lain perlu kita sebutkan Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang ku baca tadi min surat Yasin wa suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal mu'awwidhataini. Sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul huwal falaq, qul bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, kepada almarhum fulan bin fulan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang penting mengimplementasikan kepada diri muslim, kepada muslimin muslimat? Apa yang sangat perlu penting mengimplementasikan kepada diri muslim muslimat? Apa yang paling penting dilakukan seorang muslim muslimat? Yang pertama, akidahnya mesti benar. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, orang-orang yang amalnya banyak, amalnya itu nanti kami balas di akhirat, faja'alna, kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Jadi yang pertama kali yang paling penting akidahnya mesti benar. Yang kedua, al-amalu bil arkan, dia mesti beribadah. Ibadah terbagi dua, ibadah yang mahdah, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir. Ada ibadah yang tidak mahdah, itu dah dia ibadah. Masuk kantor itu ibadah. Berniaga di pasar itu ibadah, tapi niatnya kalau dapat duit
untuk bantu fakir miskin dan yatim. Itu ibadah. Yang ketiga, akhlak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Aku dulu yang menyekolahkan ente, aku dulu yang ngasih sumbangan ini. Batal. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang lembut, pemberian maaf lebih baik daripada berbuat baik tapi menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Lormes ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki berambut gondrong dan pirang? Tentang rambut panjang itu mesti dilihat dulu kenapa dia berambut panjang. Kalau dia berambut panjang menyerupai perempuan, memang ada dalam dirinya itu ingin menyerupai perempuan, maka dilaknat. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak sekarang laki-laki ini panjangnya rambutnya ingin menyerupai perempuan, maka dia dilaknat. Tapi kalau dia memanjangkan rambut hanya ingin merasa dia lebih jantan, lebih gagah, lebih perkasa, ya nggak apa-apa. Selama bersih. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian setengah dari iman. Bagaimana kalau dengan sudah panjang, gondrong, pirang? Ketika Nabi SAW sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah, rambutnya putih semua, jenggotnya juga putih. Kata Nabi menyuruh celup, dicelup rambut yang putih itu dengan warna pirang. Jangan mibus sawat, jangan pakai warna hitam. Karena kalau dengan warna hitam nanti tertipu. Banyak anak-anak gadis menengok orang tua pakai rambut hitam, rupanya sudah tua, beruban, tertipu. Maka dicelup pakai daun henna, daun inai kata orang Melayu, daun pacar kata orang Jawa. Digiling, kalau di Makkah udah dalam bentuk serbuk tepung, campur air, pasang, maka dia menjadi pirang. Makanya Habib Umar bin Hafiz jenggotnya itu pirang, warna mahogani, warna coklat tua, karena itu warna inai. Jadi boleh mencelup, tujuannya adalah supaya uban tak boleh dicabut, karena uban itu akan menjadi nur yaumal qiyamah. Uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Uban kalau kita risau dicelup pakai warna hinai. Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca syarah hadisnya, ternyata orang kalau beruban, dia lihat wajahnya di cermin, dia ingat mati. Kalau dia sudah ingat mati, dia akan banyak ibadah. Kalau dia banyak ibadah, maka cahayanya terang pada hari kiamat. Itu korelasi antara uban dengan cahaya. Saya seorang mahasiswa, ingin jadi pengusaha, membantu ekonomi umat. Mohon ilmu untuk menjadi pengusaha yang sesuai syariat Islam, dan mohon doanya. Yang pertama, niatnya mesti supaya kaya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Dua, antada awalathata ka'aghniya, kau tinggalkan anak cucu istrimu dalam keadaan mampu secara finansial ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Yang ketiga, kalau kau berusaha niatnya adalah untuk bangun masjid. Saya ingin jadi bisnismen supaya bisa bangun masjid, bukan untuk bangun rumah. Bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi untuk kepentingan. Yang keempat, dia mesti belajar kepada orang berilmu. Jadi buatlah sebuah komunitas, undang bisnismen muda yang berhasil, milenial, tularkan ilmunya. Sekarang tuh banyak tuh bisnismen kita, komunitas pengusaha hijrah, komunitas berbagi, komunitas muslim, komunitas pengusaha muda muslim. Nah, ini semua untuk berbagi. Setelah itu doa, karena orang kalau hanya sekedar usaha, nanti kalau berhasil sombong. Tapi kalau dia berdoa, dia sadar bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.